I will turn on my recording view. Oke, saya mulai kelasnya. Jadi ini sudah 9 orang bergabung di kelas hari ini. Saya akan menjelaskan tentang minggu ke-10 sama minggu ke-11. Jadi sekalian, lagi gabung. Oke, ini saya admit karena saya belum present ya. Kalau udah present nggak akan saya admit. Oke. Ini minggu ke-9. Kalau ada yang ingat minggu ke-9 itu sebelum minggu ke-9 kan ada soal konsolidasi. Jadi nanti kuisnya itu adalah full tentang materi konsolidasi, mulai dari perhitungan koefisien konsolidasi. Koefisien konsolidasi it means bagaimana mencari nilai CV pada saat T50 ataupun CV pada saat T90. Bentar ya, ada suara azan lagi. Ini kayaknya susulan. Apa sih? Ya itu tah. Bawa sini. Taruh dulu HP-nya. Sini. Cookies. Papa. You can ask Papa to help you. On azan. Oke, saya lanjutkan kembali. Karena suara azannya tadi adalah susulan dari azan-azan sebelumnya, jadi saya lanjutkan. Ini adalah perkuliahan di minggu ke-9. Jadi minggu ke-9 itu saya merangkum kembali di perkuliahan ke-8. Kalau nanti ada yang bertanya minggu ke-12 nanti soal kuisnya tentang apa, adalah tentang keseluruhan materi konsolidasi mulai dari awal sampai dengan akhir. Sampai dengan akhir itu adalah sampai dengan nilai CC dan CS-nya. Jadi tolong dipelajari dengan mandiri, karena mau gimana juga yang namanya belajar harus tetap dilakukan. Mau libur, nggak libur, setiap hari, setiap saat, semuanya pokoknya harus sering belajar. Karena nanti kalau konsolidasi nilainya berkurangnya banyak, maka itu akan berdampak pada nilaimu UAS. Untuk diketahui bahwa kamu bisa mengakses nilai UTS dan nilai NTS ataupun nilai UTS-mu di SIM akademik tanggal 5 Juni dan 8 Juni. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan. Tidak ada alasan, saya tidak tahu Bu kapan ada
pengumuman tersebut semuanya sudah diumumkan di Instagram ataupun di dalam beberapa media sosial dari jurusan. Nah, kenapa kok tidak saya kumpulkan tugas-tugasmu yang konsolidasi? Saya hanya ingin nanti tugasnya konsolidasi itu 30%-nya memiliki dampak terhadap perkuliahan di Metkan 2. Karena konsolidasi nanti pun juga akan diulang di praktikum Metkan 2. Jadi berdoa saja. Sepertinya kalau nanti kalian akan perkuliahan diliburkan sampai 1 tahun ke depan, kemungkinan praktikum juga akan sama. Jadi kita lihat saja, pokoknya jangan nakal-nakal ya, di rumah harus kalau suruh pakai masker ya pakai masker, dan gitulah, jangan sok sehat tapi nggak tahu kamu sehat atau tidak. Bu, mohon maaf. Kita kesini lagi, minggu lalu itu. Ini libur itu maksudnya libur kuliah online atau libur benar-benar diliburkan, Bu? Ya libur kuliah tatap muka, tapi kuliah online. Oh, tapi kuliah online. Berarti kayak sekarang ini, Bu ya, metode daring ini, Bu ya. Ya kemungkinan kalau kan lihat dari kebijakannya Kemendikbud, wes engko ae usah dibahas. Itu sik bahas sik. Iki kok bebok wis kan iku aja ribut perkara iku wis melu ya. Siap, Bu. Pokoknya aja komplain naik penggaweanmu. Don't be complaining before you see what it's about. Jadi jangan pernah komplain sesuatu kalau kamu tidak tahu apa itu maksudnya dan lain-lain sebagainya ya. Termasuk juga komplain potong nilai SPP, wes. Aku gak komentar itu. Jadi yang harus diingat di dalam proses konsolidasi adalah tegangan atau pressure-nya. Pressure-nya ini dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat, perhatikan. Nanti akan ada mulai dari beban berapa sampai beban berapa. Mungkin yang saya tuliskan di sini, kalau nanti di suatu kenyataannya, entah itu kamu di penyelidikan tanah di laboratorium, kemudian kamu menemukan bahwa pressure-nya kok berbeda dengan yang saya ajarkan, itu kemungkinan terjadi. Karena setiap peralatan percobaan laboratorium di setiap tempat itu pasti akan berbeda. Dan pressure-nya juga akan mengikuti dari setiap alat yang digunakan. Tapi setiap langkah cara mengolah data itu adalah sama. Jadi yang harus diperhatikan adalah pembebanannya jumlahnya berapa, dan dalam setiap kali jumlah pembebanan itu yang dibaca adalah setiap menit yang sudah saya berikan dulu, ada formnya dalam setiap pembebanan, dan yang kemudian dirangkum nanti adalah pembacaan akhir di 24 jam. Pada percobaan konsolidasi, yang paling penting itu juga akan dilakukan sebuah pelaksanaan yang namanya rebound. Rebound itu adalah pengangkatan beban kembali. Itu sudah saya jelaskan di perkuliahan minggu ke-8 atau minggu ke-7, saya lupa. Oh salah, di minggu ke-8 mungkin. Jadi yang namanya rebound itu adalah mengangkat beban yang paling besar sampai ke beban yang paling kecil, di mana pengangkatan bebannya itu sudah tidak ada lagi selisih. Penurunan yang terjadi pada sampel tanah itu baru boleh dilakukan bertahap. Kecuali nanti ada perubahan yang lebih besar, maka pada saat rebound juga harus diperhatikan. Itu buat kalian yang nanti mungkin jadi supervisi di lapangan. Itu fungsinya. Dan kalian harus membaca data dengan baik dan benar. Data yang kalian peroleh nanti kan bisa jadi adalah data mentah, belum tentu data matang. Jadi sebenarnya kamu harus hati-hati. Pembacaan dial reading, konversi ke delta H itu juga harus konsisten. Mau satuannya dalam bentuk meter, sentimeter, itu adalah terserah kalian. Tapi yang paling penting harus ada konsistensi. Kalau semua satuannya senti, ya semuanya senti. Mulai dari cara mengukur diameter sampel, mulai dari caranya mengukur tinggi sampel, semuanya dalam bentuk sentimeter atau meter, milimeter, sembarang. Yang penting konsisten. Kalau di sini saya memberikan contohnya dalam satuan sentimeter. Sekali lagi, satuan ini tidak saklek. Tergantung kamu nanti mau menggunakan dalam bentuk apa saja. Jadi kalau saya punya tabel seperti ini adalah hasil yang sudah sepersekian caranya. Nanti kalau praktikum tidak seperti ini, tidak akan saya beri tabel matang seperti ini, tapi kamu ngolah dari awal. Jadi ngolahnya dari awal seperti apa sampai kamu bisa dapatkan tabel yang seperti ini. Kalau kamu sudah memiliki pembacaan pada menit ke-0 dan pada menit ke-24 jamnya, maka kamu mencari berapa perbedaan tingginya di awal dan di akhir. Begitu juga sebaliknya. Ini kan.
Kemudian dari delta H ini yang sudah dikonversikan dikalikan dengan angka kalibrasinya. Nih, lihat tabel 4 itu adalah pengurangan dari tabel 3 dikurangi tabel 2 dikali nilai angka kalibrasi. Kemudian delta E itu adalah perubahan nilai angka pori yang dilihat dari delta E dibagi dengan nilai E0. E0 itu ada rumusnya, ada HV per HS. HS itu ada rumusnya juga, ada GS gamma W dibagi dengan luasan sampel dikali gamma W, seingat saya. Nanti dilihat lagi di rumusannya. Kemudian angka pori itu adalah pengurangan dari angka E0 dikurangi dengan delta E-nya. Jadi kalau misalkan nanti dari nilai delta E-mu itu ada yang negatif, ya biarkan saja, tidak masalah. Jadi artinya delta E itu maksudnya dari setelah dia mengalami turun, ketika bebannya diangkat, dia mengalami swelling lagi. Swelling itu artinya yang tadinya angka porinya mampat karena bebannya dikurangi, jadi porinya membesar kembali. Itu sebenarnya maksud dari nilai negatif tersebut. E itu adalah dari E0 dikurangi dengan delta E, dan jangan lupa pada angka-angka yang minus seperti ini, angka min-nya juga harus tetap diikutkan. Jadi misalkan nanti kamu di sini berarti 1,197 min nilainya ini. Karena min ketemu min tadi jadilah nilai plus. Itu. Jadi nilai plus, kemudian dari tabel itu, dari tabel yang ini, maka kamu akan membuat kurva grafik hubungan antara pressure dan angka pori. Pressure dan angka pori. Pressure-nya adalah sumbu X dalam skala logaritmik. Ini yang harusnya kamu print nanti. Ada kertas grafik kosong, seingat saya, waktu saya berikan ke kalian di perkuliahan, nggak tahu minggu keberapa. Itu ada angka pori dan pressure, tinggal kamu plot saja, bentuknya seperti ini. Untuk misalkan berapa nilai CC dan nilai CS-nya, itu tinggal diikuti di perkuliahan minggu ke-8. Itu saja. Dan saya lanjutkan di ke-10, 11, 12, 13, 14. Ini yang kurang adalah tentang stabilitas lereng. Makanya saya langsung ikut di kuat geser tanah. Harusnya sih setelah UTS masuk ke kuat geser tanah, tapi kamu 2 pertemuan awal itu kamu menghabiskan dengan konsolidasi. Kamu lama sekali di distribusi tegangan, cara membaca grafik itu yang lama sekali. Kuat geser tanah itu nanti diperlukan untuk menghitung daya dukung tanah, baik pada pondasi dalam ataupun pondasi dangkal, stabilitas lereng, dan gaya dorong pada dinding penahan. Itu semua akan kalian temui di Rekon 1 untuk yang kapasitas daya dukung tanah pondasi dangkal. Gaya dorong dinding penahan juga akan ditemui di Rekon 1. Stabilitas lereng juga akan ditemui di metode perbaikan tanah semester 7. Jadi semuanya akan ada rangkaiannya, tidak akan berhenti di sini. Kuat geser tanah itu banyak metodenya. Banyak metode percobaan maksudnya. Jadi kuat geser tanah itu apa sih? Kuat geser tanah ya lambangnya yang ini, kuat geser, tegangan geser, terdiri dari tegangan normal yang terjadi di dalam tanah. Bisa juga kuat geser itu adalah fungsi dari kohesi tanah ditambah dengan tegangan normal dan sudut gesernya. Kalau nanti kuat gesernya adalah karena fungsi kohesi dan sudut geser, berarti itu adalah hasil dari percobaan direct shear. Nah, ini adalah beberapa istilah yang digunakan untuk parameter kuat geser tanah. Mungkin kalau saya sekarang tidak akan menjelaskan secara detail apa ini secara filosofisnya, tapi saya akan memberikan sekilas saja. Pengujian kuat geser, nanti kalau memang diizinkan, dengan izin yang maha kuasa kita masih diizinkan untuk masuk kelas seperti biasa, dan masih diberikan kesempatan untuk praktikum Mektan 2. Di praktikum Mektan 2 itu isinya adalah tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan sifat mekanis tanah. Artinya sifat-sifat yang harus dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sifat mekanis tanah itu berupa kekuatan geser, parameter konsolidasi, rembesan, itu termasuk dalam salah satunya, dan kuat geser yang dilakukan di praktikum Mektan 2 nanti salah satunya adalah dengan pengujian direct shear. Direct shear di lab kita itu adalah direct shear secara manual. Ada direct shear dengan mesin. Ada direct shear yang dengan rembesan langsung. Jadi sebenarnya peralatan yang kita punya itu
seperti yang barusan awal sekali direct share tanpa adanya pengujian lainnya. Jadi nanti sampel tanahnya itu akan dipotong sama seperti sampel dikonsolidasi, dibuat bulat, diberi beban, tapi perubahan tebalnya delta H ini adalah perubahan geser arah horizontal. Kalau di pengujian konsolidasi, delta H itu adalah perubahan akibat tinggi sampel di awal dengan pembacaan di akhir 24 jam. Tapi kalau di direct share, delta H itu adalah perubahan arah, perubahan gaya horizontalnya. Kemudian dari setiap pembebanan sama seperti konsolidasi di direct share juga ada beban. Bebannya itu adalah tegangan normal bentuknya. Di sebelah sumbu X ini adalah tegangan normal. Kalau di direct share nanti akan ada 3 kali pembebanan. Beban 1, 2, dan 3 besarnya adalah 2, 4, 8, 2, 6, 8 tergantung dari besarnya si alatnya. Berapa bebannya. Dan nanti dari 3 pembebanan nanti ya hasilnya berapa, setiap masing-masing pembebanan keluar berapa tegangan geser maksimumnya. Dari setiap tegangan normal dan tegangan geser diplot menjadi grafik seperti ini, titiknya. Dari titik ini kemudian ditarik garis linear, dari garis linear ini ditarik sampai nabrak ke sumbu Y. Nilai A ini adalah besarnya kohesi. Sudut geser diperoleh dari garis linear ini ditarik garis horizontal, alfa adalah besarnya sudut yang diperoleh pada saat percobaan direct share. Percobaan direct share itu adalah percobaan di laboratorium. Uji lain yang digunakan untuk mengetahui kuat geser itu adalah uji triaksial atau tes triaksial. Cuman di kita tidak ada, dan uji tekan unconfined kalau di lapangan nanti, di lapangan untuk berapa kuat gesernya adalah menggunakan uji Fenshare test. Fenshare test itu ada sebenarnya untuk SNI-nya untuk melakukan Fenshare test. Jadi kalaupun nanti kalian jadi pengawas di lapangan, ada hubungannya dengan cara pengujian Fenshare test, itu semuanya ada di lapangan. Jadi sebenarnya kekuatan geser itu adalah teori di mana kalau nanti misalkan kita menganggap seolah-olah tanah itu dimisalkan dalam keadaan kotak persegi, di mana perseginya itu akan dibebani searah sumbu X dan searah sumbu Y nantinya. Dan kemudian dalam setiap tegangan normal, artinya tegangan normal itu yang tegangan yang menekan bidang, entah dalam sumbu yang mendatar atau sumbu yang tegak, itu semuanya ada tekanan, dan geser searah dengan seluruh bidangnya. Ini adalah tegangan geser. Jadi perjanjian tandanya, kalau tegangan normal itu dia akan tegangan normal dia akan positif jika dia menekan, dan dia negatif jika dia menarik, itu tegangan. Kemudian tegangan geser jika negatif jika dia searah jarum jam, tapi kalau misalkan dia berlawanan arah jarum jam maka dia akan positif. Tapi sebenarnya perjanjian tanda ini tidak saklek sih, cuma saya menggunakan ini saja. Kalau kamu mau balik ya tidak apa-apa, atau mau bikin kreasi sendiri juga apa-apa, asal kamu tidak bingung loh ya. Saya hanya memberikan petunjuk saja bagaimana caranya kamu membaca tegangan ya. Di dalam tegangan keruntuhan yang namanya Moore column itu ada yang namanya tegangan utama principal stress, dan ada yang namanya minor principal stress dan major principal stress. Jadi nanti kalau kita punya beban diagram tegangan seperti ini, kemudian kita membuat lingkaran Moore, salib sumbu X dan Y. Jangan lupa keterangannya sumbu X adalah tegangan normal dan sumbu Y adalah tegangan gesernya. Maka kemudian yang di sebelah kanan itu adalah tegangan utamanya, major principal stress, dan yang di sebelah kiri itu adalah tegangan utama kecil. Sebenarnya dalam mencari besarnya tegangan utama atau tegangan utama kecil itu bisa digunakan cara analitis, cuma saya skip kayaknya. Saya hanya mengajarkan di sini cara grafis, tidak mengajarkan cara analitis. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bagaimana cara analitisnya, maka sebenarnya bisa dicari
di literatur terkait. Nah, ini misalkan pada saat kamu menghitung yang namanya lingkaran Moore. Jadi sebenarnya kalau kita punya graf beban suatu struktur tanah dengan pembebanan seperti ini, yang saya bilang tadi tegangan X di sini dia arahnya menekan, kemudian tegangan Y juga arahnya menekan. Tegangan geser yang bekerja itu adalah tegangan yang bekerja di sekeliling bidang dari tanahnya. Di sini dia adalah menekan, sehingga dia arah X-nya adalah positif. Kemudian tegangan Y-nya di sini ini sebenarnya dia adalah menarik, ini kebalik ya arah tegangannya. Jadi tegangannya ke sana, arahnya ke atas, sehingga dia tegangannya adalah tegangan tarik. Dia harusnya negatif. Oke. Kemudian tegangan gesernya arah X dan arah Y. Jadi tegangan gesernya itu ditinjau searah X dan searah Y. Searah X dulu, tegangan arah gesernya, dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya kan? Kemudian yang di sumbu Y, dia arahnya adalah searah jarum jam. Titik 1 itu adalah komponen tegangan X dan tegangan geser XY. Tegangan X nih di sini adalah 15 karena dia adalah tekan. Oke. Kemudian tegangan geser XY di sini dia besarnya adalah positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Berilah titik di sini. 1. Titik kedua di sini adalah tegangan Y. Oh, oke. Dia menekan sehingga dia positif. Kemudian dia negatif sumbu gesernya karena dia mekanismenya adalah searah jarum jam. Sehingga di sini adalah titik 2. Dari titik 1 dan titik 2 ditarik garis dulu. Dari garis ini dibagi 2. Kalau sudah garis di tengah-tengahnya berarti dia adalah titik pusat lingkaran Moore. Kalau sudah dari titik pusatnya ditarik ke jari-jarinya, buatlah lingkaran Moore. Sudah selesai. Itu adalah konstruksi lingkaran Moore. Berapa tegangan geser minimum sama tegangan geser maksimumnya? Ya berarti sebelah kiri di sini ini adalah tegangan maksimumnya. Yang di sebelah kanan ini adalah tegangan di sini adalah tegangan minimumnya, di sini adalah tegangan maksimumnya. Selesai. Yang paling sulit itu sebenarnya adalah cara untuk konstruksi lingkaran Moore. Jadi kalau lingkaran Moore itu yang harus diperhatikan adalah bentuknya seperti ini. Ini kekecilan ini kayaknya gambar bidangnya. Lingkaran Moore itu kalau kita sudah nemukan, ini loh yang saya bilang, kalau kamu sudah punya titik 1 sama titik 2, ya, titik ini itu adalah titik jari-jari lingkaran dan separuhnya ini adalah R-nya. Oke. Kemudian kamu garis di sini, ya sudah selesai. Ini cara membuat lingkaran Moore. Nah, titik pol itu sebenarnya adalah lebih complicated karena kamu harus melihat arah gayanya gimana. Tapi yang paling gampang itu contohnya di gambar ini. Jadi misalkan kita punya tegangan X di sini, tegangan XY-nya, gesernya, tegangan Y. Jadi ingat loh ya, setiap tegangan normal yang bekerja pada sumbu mendatar ataupun sumbu vertikal, semuanya memiliki tegangan geser. Yang dilihat itu tegangan gesernya yang bekerja di sumbu yang sama. Kalau di sumbu X berarti dia bagaimana di sini? Dia berlawanan atau searah kalau di sini tegangan gesernya yang di sumbu X, arah panahnya berlawanan atau searah jarum jam. Tegangan geser XY-nya di sumbu X ini adalah berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau tegangan geser pada sumbu Y, dia sifatnya adalah arah jarum jam. Oke. Itu kan tinggal dibuat saja titiknya. Titik pertama adalah titik X dengan geser XY-nya. Dia adalah positif karena dia tekan. Dan ini dia juga menekan.
sumbu Y-nya, tapi dia karena searah jarum jam maka dia adalah negatif. Dari titik R dan M dihubungkan, kemudian menjadi titik pusatnya, buat lingkarannya dulu. Oke. Kalau sudah, kemudian dari titiknya ini, titik pol itu sebenarnya sembarang titik ya. Dari titik R pertama ini dapat ditarik ke bawah menabrak si lingkaran Moore-nya. Kemudian dari P ditarik ke M, itu adalah garis MP yang ditarik sejajar dengan bidang AB. Mana bidang AB-nya? Oh, AB-nya ketinggalan. AB itu yang ini, miring ini ya. Gambarnya AB. Kemudian, jadi titik P ini adalah titik pol pada kondisi elemen tersebut. Jadi maksudnya AB itu garis yang miring loh, Rek. Yang ada sudutnya. Ini A, ini B. Oke? Kemudian sudutnya ini, sudut polnya ini, dari titik pol dan garis datar ini sebenarnya, jadi garis miring PQ ini belum ada sebenarnya. Titik P, M saja yang ada awalnya. Kemudian dari garis mendatar ini ditarik sudut yang sama besarnya pada garis tegangan yang bekerja miring ini berapa. Kalau sudah ditarik nabrak ke lingkaran Moore-nya, diberi tanda titik. Nah, tanda titik Q ini itu adalah tegangan normal dan tegangan geser dari metode titik polnya. Dari titik Q ini sebenarnya dapat ditarik ke jari-jari lingkaran dengan syarat nilai sudutnya nanti adalah 2 kali dari sudut yang dibentuk dari grafik sumbu AB-nya. Kalau misalkan kamu merasa, Bu, kalau saya tidak menggunakan perkalian 2 kali sudut gesernya, dibolehkan atau tidak apa-apa, asalkan kamu sudah paham dari mana letak titik polnya. Jadi titik pol itu sebarang ya. Kalau ini bentuknya seperti ini, berarti titik polnya, kalau misalkan saya ganti, Bu, M-nya saya tarik ke atas, kemudian R-nya saya horizontal, boleh. Tapi akan kesulitan karena sebenarnya yang harus kamu transformasi itu miringnya. Jadi miringnya itu harus sama. Jadi perhatikan miringnya ini adalah miring ke kanan dan PQ di sini adalah miring ke kanan. Itu yang harusnya kalian perhatikan. Jadi kalaupun kamu nanti menarik garis M ini ke atas, kemudian garis R-nya ini adalah kamu tarik garis horizontal, itu juga akan membentuk titik pol. Tapi tidak akan menyelesaikan tegangan yang bidangmu bekerja. Paham ya? Karena arah panahnya nanti harusnya juga miring yang sama. Lah kalau miring sama, bayangkan masuk kemana lingkaran Moore-nya, itu kan tidak mungkin. Jadi yang harus diperhatikan arah miringnya ini kemana. Kalau arah miringnya masih dalam kategori lingkaran Moore-nya dan kamu mau tarik titik polnya kemana saja, boleh. Contoh lain ya, misalkan seperti ini. Ini adalah contohnya yang kedua. Ini sudutnya adalah 30 derajat. Perhatikan ya. Ini ada titik A dan titik B yang bekerja. Titik A adalah sekian, tegangan A geser di A, tegangan di B, dan geser yang ada di B. Oke ya. Kemudian, ketika sudah digambarkan lingkaran Moore-nya, perhatikan di sini. B ditarik garis ke bawah, A ditarik garis horizontal, ini adalah menjadi titik pol. Dari titik pol ini, ditarik bentuk garis yang sama, garis merah yang terjadi ini loh, Rek, sama dengan garis EF-nya. Jadi, sudut yang terbentuknya ini adalah 30 derajat yang sama, seperti yang sudah dibuat. Jadi nanti kalau menggambar lingkaran Moore, entah itu dalam titik pol ataupun lingkaran Moore, semuanya harus lengkap, mulai dari keterangan sumbu XY, sudutnya, cara menggambarnya, semuanya harus lengkap. Kalau mau dibuat dalam bentuk warna yang berbeda, misalkan kamu titik A dan titik B, garisnya ini hitam, kemudian titik polnya adalah warna biru, it's okay. Kemudian garis tegangan yang terjadi pada bidang, garisnya beda. Oh, itu jauh lebih mudah lagi. Nah, kemudian ini contoh titik pol. Jadi titik pol itu sembarang ya. Ini yang tidak ada gaya misalkan.
Contoh lagi, kalau ini kan tidak ada gaya yang bekerja di bidangnya. Jadi ibaratnya itu kalau yang di sini keruntuhan yang terjadi adalah sekian derajat membentuk miring ini EF. Tapi kalau yang di sini titik polnya adalah hanya akibat tegangan yang bekerja pada sumbu X dan tegangan yang bekerja pada sumbu Y dan tegangan geser pada masing-masing sumbu X dan Y-nya. Titik pol mau dia narik dari sini ke atas bunda iso ya dari sini ke bawah kemudian baru di garis horizontal. Sekarang Bu, kalau saya balik, misalkan dari sini ditarik ke atas, kemudian di sini ditarik horizontal, boleh nggak apa-apa. Tapi yang jelas dari sini tidak bisa ditarik ke atas. Intinya titik pol itu harus berada di lingkaran murnya. Ya, dari titik pol kemudian dilihat keruntuhan bidangnya itu bentuknya apa, miring arahnya kemana. Dari garis horizontal dibuat sudut yang sama miringnya dengan keruntuhan. Oke, itu saja sih gampang. Ini aduh dikerjakan sampai turu-turu iso. Ini adalah latihan soal. Jadi silakan dicoba dulu latihan soalnya sesuai dengan penjelasan saya tadi. Berarti kita ada titik 1 dan titik 2. Perhatikan, titik 1 itu adalah tegangan X-nya, dia menekan, ya. Kemudian tegangan geser di sumbu XY-nya itu adalah, berarti kan di sini dia apa? Searah jarum jam, berarti dia negatif ya harusnya. Kemudian di sini dia tekan, kalau tekan berarti kan masih positif, dan di sini dia adalah berlawanan jarum jam, sehingga dia nilainya apa tadi? Positif ya. Jadi titik 1 itu adalah komponen tegangan X dengan tegangan geser XY. Kemudian tegangan 2 adalah komponen dari tegangan Y dengan tegangan XY-nya. Oke? Jadi coba silakan dikerjakan di kertasnya masing-masing. Saya akan melakukan share videonya setelah dapat feedback dari Google-nya. Jadi nanti akan saya upload di kelas atau di YouTube kondisional ya. Tergantung nanti kalau kelasnya bisa dipakai buat ini apa upload, jadi bisa didengarkan. Tapi untuk sekarang silahkan dicoba dulu dengan cara grafis lingkaran pol dan titik pol. Silahkan dikerjakan, masih ada waktunya, gampang nggak sampai sak jam kerja noire. Oke. Silahkan dikerjakan ya.